Puji Tuhan, salam sejahtera bagi semua kita yang telah ada pada saat ini, pada kesempatan ini untuk kembali merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang tersedia lagi bagi kita menjadi makanan yang menyehatkan rohani kita semuanya. Sebab itu sebelum memulainya kita akan mengawali dengan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang telah kami peroleh malam hari ini untuk kami boleh kembali merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang menjadi makanan yang sungguh bagi kehidupan kami, pelita bagi jalan kami, terang bagi jalan kami, supaya kami terus mengarahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Sebab itu kami mengucap syukur untuk kesempatan ini, dan kami membiarkan juga Roh Kudus untuk menuntun kami, memberi pengertian-pengertian yang lebih luas lagi, supaya kami terus beroleh kebenaran dari renungan kami pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, malam hari ini satu hal yang indah ketika kita boleh kembali ada bersama-sama untuk sedikit waktu merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan di tanggal yang luar biasa ini, pada tanggal 9 November ini, saya memberi judul renungan dengan angka ya, dengan satu angka yang luar biasa, angka yang menjadi satu nomor panggilan darurat ya, 911 ya. Nomor panggilan darurat ini bahkan seringkali di belakangan ini media sosial sering memakai istilah 911 ini dengan sebagai seseorang yang bisa diandalkan, sesuatu yang bisa diandalkan dalam situasi darurat. Ya, bicara tentang 911 adalah bicara tentang satu kondisi yang darurat dan dapat kita hubungin. Nah, ini nomor ini ya, sekalipun di Indonesia tidak menggunakan nomor darurat seperti itu ya. Masuk kepada kebenaran firman Tuhan, mari kita membaca di dalam surat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Roma pasal 10 ayat yang ke-13 berkata demikian. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Puji Tuhan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Masuk kepada ayat yang ke-12 dikatakan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Malam hari ini mari kita belajar tentang kata berseru kepada Tuhan. Ya, berseru kepada Tuhan. Dan ayat ini pun tertulis di dalam kitab Nabi Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-32. Yoel 2 ayat 32 mengatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa kita boleh hadapi. Ada begitu banyak tantangan, rintangan, pergumulan ya. Seperti saya selalu katakan, sesuai dengan firman Tuhan, bahwa di kemudian hari-hari yang sukar akan datang. Dan tidak terkecuali kondisi-kondisi yang begitu menyesakan seringkali juga menjadi bagian dari kehidupan orang-orang percaya. Namun di dalam keadaan yang begitu sulit atau kesesakan yang ada mungkin hadir di tengah-tengah kehidupan kita, kita punya satu keyakinan, kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita, yang memberi kita pengharapan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, akan ada keselamatan. Puji Tuhan. Dan kalau dari kitab Nabi Yoel ini bicara tentang hari Tuhan. Ya, hari Tuhan yang buat orang-orang percaya menjadi satu hari yang mulia. Namun di dalam menghadapi hari Tuhan yang mulia itu juga ada satu hal-hal yang terjadi untuk orang-orang yang tidak mengenal, ya, tidak mau percaya, atau percaya dalam kondisi yang tertulis kalau di dalam kitab Roma tadi. Kalau kita perhatikan di ayatnya yang pertama, ada orang-orang yang tidak mengenal kebenaran,
Ya. Atau ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ada juga orang-orang yang bergiat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya. Tanpa pengertian yang benar ini artinya saya merenungkan bahwa ketika kita berseru-seru kepada Tuhan ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Dan inilah yang menjadi renungan pada malam hari ini. Bagaimana kita berseru kepada Tuhan dan sungguh-sungguh menerima janji orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Karena catatan dalam Matius pasal yang ke-7, satu hal yang ditulis di dalam ayat yang ke-21 sampai ke-23 demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Satu keadaan yang berbeda, ya. Orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, tapi ada satu catatan, tanpa pengenalan yang benar. Ketika kita berseru-seru, bahkan mengadakan hal-hal yang luar biasa demi nama Tuhan, tetapi pada kenyataannya ujungnya Tuhan katakan pada waktu itu aku akan berterus terang aku tidak mengenal. Sehingga ini yang menjadi perenungan pada malam hari ini, bagaimana kita dapat berseru kepada Tuhan dan menjadi satu kesempatan untuk kita beroleh keselamatan. Saya mencatat ada beberapa kunci ya untuk ketika kita berseru kepada Tuhan sungguh terjadi ya. Bahwa seperti Mazmur pasal 46 katakan, Mazmur 46 mengatakan ayatnya yang kedua dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Ya, penolong dalam kesesakan, dalam keadaan darurat ya. Itu sangat terbukti. Haleluya. Dan ini yang menjadi bagian kita supaya kita mengenal dengan benar bagaimana cara kita berseru-seru kepada Tuhan. Mazmur pasal 85. Kunci yang pertama yang menjadi catatan dalam renungan pada malam hari ini, ayatnya yang ke-9, ayat yang ke-10. Mazmur pasal 85 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kunci yang pertama yang saya catat adalah bagaimana keselamatan itu sesungguhnya dekat pada orang-orang yang takut akan Tuhan. Bukan sekedar kita mengasihi Tuhan, tapi ada hormat. Ada sikap takut akan Tuhan yang dimiliki sehingga keselamatan ya, itu akan dekat pada orang-orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana keadaan kita? Masihkah kita memelihara ya, sikap hormat kita, takut kita kepada Tuhan yang memiliki kehidupan ini? Dan yang kedua, Mazmur pasal 91. Ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Puji Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saya mencatat dua kunci pada malam hari ini untuk menjadi pegangan bagi kita.
supaya setiap seruan kita menjadi satu hal yang Tuhan nyatakan, Tuhan dengar, dan keselamatan ada dalam kehidupan kita, menghadapi kesesakan, keadaan-keadaan yang darurat, ya, dalam kondisi-kondisi yang menyesakkan. Saat kita berseru, kita akan mendapat pertolongan daripada Tuhan. Sebagai penutup dari renungan malam hari ini, saya juga mencatat, ya, satu hal yang biasanya kita kenal, ini adalah nomor teleponnya kepada Tuhan kita, yaitu Yeremia 33 ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, ya. Yeremia 33 ayat 3. Biarlah ini juga menjadi pegangan bagi kita. Apa yang dituliskannya? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ada banyak kehidupan, ada begitu misteri hari-hari di depan. Namun ketika kita punya pengenalan yang benar, dengan menjaga hidup kita takut akan Tuhan, hati yang terus melekat kepada Tuhan, ya, percaya kita akan mendengar, ya, jawaban dari seruan-seruan kita. Karena firman Tuhan katakan berserulah kepada Tuhan. Berseru dalam kesetiaan, berseru dalam satu hal yang kita yakini bahwa akan mendapat keselamatan dari Tuhan. Mari terus kita lekatkan hati kita supaya menghadapi hari-hari di depan lewat tantangan-tantangan yang ada. Mungkin ada kesesakan-kesesakan lewat sakit penyakit, lewat keadaan-keadaan dan lain sebagainya. Kita boleh mendapat keselamatan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah ini yang menjadi kekuatan bagi kita untuk senantiasa punya pegangan yang sungguh. 911, dalam keadaan darurat kita tahu kepada siapa kita berseru. Kita tahu kepada siapa kita menyerahkan kehidupan kita. Sebagai penolong dalam kesesakan, Dia Allah yang sangat terbukti. Puji Tuhan. Mari kembali kita bersyukur dan berdoa menutup renungan kita pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang besar, Tuhan kami yang hidup, yang heran, yang dahsyat. Kami percaya Tuhan Yesus, kami punya Allah yang besar, yang sanggup memberikan kami jawaban-jawaban dalam segala kesesakan kami. Hari-hari yang ada Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami terus menjadi orang-orang yang senantiasa takut kepada Tuhan. Terus melekatkan hati kami kepada Tuhan. Supaya setiap pertolongan yang tepat pada waktunya akan kami terima. Kami menjadi orang-orang yang penuh berbahagia. Kami menjadi orang-orang yang terus bersuka cita. Boleh tangguh, boleh kuat di dalam Tuhan. Terima kasih dalam surga untuk kebenaran firman Tuhan. Apa yang telah Engkau sampaikan lagi bagi kami. Sungguh Engkau menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam keadaan apapun kami berdoa Tuhan Yesus. Engkaulah yang menjadi penolong kami. Hamba-Mu berdoa setiap umat-umat Tuhan yang terus menyerahkan kehidupannya di dalam tangan Tuhan. Percaya dengan segenap hati. Sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan dengan takut dan hormat. Melekatkan hati kami kepada Tuhan. Tuhan senantiasa berkati dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Di tengah-tengah keluarga. Dalam pendidikan, dalam pekerjaan dan usaha yang dilakukan. Bahkan dalam pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan pun yang dikerjakan. Kami semua menjadi orang-orang yang berhasil. Dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Terima kasih kami tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Kami mau bertumbuh, berakar, menghasilkan buah-buah di dalamnya. Supaya nama Tuhan senantiasa dipuji, dipermuliakan dalam kehidupan kami. Peristirahatan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang kami akan lakukan selanjutnya semua tetap ada dalam kendali Tuhan. Bahkan peristirahatan kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberi kami kekuatan, Tuhan memberikan kami penjagaan. Sehingga besok pagi kami akan bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, diberkati Tuhan. Untuk menikmati lagi kemurahan-kemurahan Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sosyanim bangkit, kuat, menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah